Pak Ropek Mas Bagas Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Tabes Gines Wirarajat dengan 3 digit terakhir 064. Di sini saya akan menjelaskan instalasi MATLAB dasar Simulink. Yang pertama yaitu MATLAB. MATLAB adalah sebuah platform komputasi dan bahasa pemrograman yang berbasis matriks yang digunakan untuk berbagai aplikasi teknik dan ilmiah seperti analisis data, pemrosesan sinyal, pemodelan, dan pengembangan algoritma. Fungsinya sangat beragam, meliputi analisis numerik, visualisasi data, simulasi sistem, dan pembuatan prototipe untuk pengembangan produk. Selanjutnya Simulink. Simulink merupakan lingkungan pemrograman grafis dan lingkungan pemodelan berbasis model yang merupakan bagian dari MATLAB. Dirancang untuk memodelkan, mensimulasikan, dan menganalisis sistem dinamis multidomain. Cara kerja Simulink. Pada diagram blok, pengguna membuat model dengan menyusun berbagai jenis blok seperti sumber, sink, dan blok matematika yang saling terhubung menggunakan garis untuk mempresentasikan aliran data. Kedua yaitu pustaka blok. Pustaka blok tersedia koleksi blok pradefinisi yang memungkinkan pembuatan model dengan mudah melalui operasi klik dan seret. Antarmuka grafis atau GUI. Lingkungan interaktif ini memfasilitasi pembuatan dan visualisasi model, yaitu modeling dan simulasi. Modeling meliputi fisikal. Physical modeling adalah pembuatan model nyata atau replika fisik dari sistem untuk dipelajari, diuji, dan dianalisis. Selanjutnya yaitu mathematical modeling adalah representasi sistem nyata menggunakan persamaan matematis seperti persamaan diferensial, aljabar, maupun transfer. Ketiga yaitu proses modeling fokus pada alur proses dan hubungan antar langkah atau aktivitas. Bukan bentuk fisik atau persamaan matematisnya, merupakan diagram alir, diagram blok atau flowchart. Sedangkan simulasi terdiri dari live simulation. Simulasi yang menggunakan manusia nyata dan sistem nyata. Perangkat fisik digunakan secara langsung, hanya saja skenario-nya dikontrol untuk tujuan pengujian atau pelatihan. Kedua yaitu virtual simulation. Simulasi menggunakan manusia nyata, tetapi dimodelkan secara komputer. Ketiga, yang terakhir, constructive simulation. Simulasi yang dijalankan sepenuhnya oleh komputer tanpa keterlibatan manusia secara langsung. Sistem, skenario, dan interaksi dikontrol oleh algoritma. Yang selanjutnya yaitu sistem dinamis. Sistem dinamis merupakan sebuah sistem yang keluarannya berubah derajat waktu, sehingga perlu persamaan matematis untuk menggambarkan perilakunya. Yang pertama, Laplace transform adalah matematika yang digunakan untuk mengubah persamaan dalam domain waktu T menjadi persamaan dalam domain Laplace S. Keuntungannya, mengubah persamaan diferensial yang sulit menjadi persamaan aljabar yang lebih mudah. Memudahkan sistem dinamis khusus untuk menentukan stabilitas dan respon waktu. Transfer function, fungsi alih atau transfer function adalah perbandingan antara keluar 0 dan masukkan dalam domain Laplace dengan asumsi kondisi awal sama dengan 0. Ini merupakan ada rumusnya G sama dengan Y per O, di mana Y output, O adalah input, dan G adalah fungsi transfer. Kegunaan fungsi transfer mempelajari karakteristik sistem, merancang sistem kontrol, mempermudah perhitungan pada sistem kompleks. Yaitu pemodelan sistem mekanik, elektrik, dan hidrolik. Sistem mekanik menghubungkan hukum Newton, F sama dengan ma. Contoh sistem massa gas peredam seperti ini. Selanjutnya yaitu pemodelan sistem elektrik menggunakan hukum Kirchhoff, tegangan KVL atau arus KCL, contoh rangkaian RLC seri. Ini merupakan contoh dari rangkaian RLC. Yaitu terakhir sistem hidrolik, kontinuitas aliran, pembekalan massa. Merupakan rumusnya. Dengan ini, bagaimana tinggi air berubah sesuai dengan perbedaan antara aliran masuk dan keluar. Terakhir yaitu sistem kontrol, dari susunan komponen yang mengatur atau mengendalikan suatu proses agar output sesuai dengan yang diinginkan. Jenis sistem kontrol open loop atau terbuka, tidak ada feedback, output tidak mengurangi input. Closed loop, ada feedback, output dipantau oleh dan gunakan modulasi input agar sesuai dengan target. Blok dasar Simulink.
Pertama yaitu source sumber sinyal. Ini digunakan menghasilkan sinyal input ke sistem yang akan diuji. Contoh blok. Step menghasilkan sinyal loncatan, step input konstan menghasilkan sinyal konstan, rem menghasilkan sinyal kenaikan linear, sine wave menghasilkan sinyal sinusoidal, random number menghasilkan sinyal acak, sinyal builder membuat bentuk sinyal sesuai kebutuhan. 2. Sync penampil atau penyimpan sinyal. Blok ini digunakan untuk menampilkan atau menyimpan hasil simulasi. Contoh blok, scope menampilkan grafik output seperti osiloskop, display menampilkan nilai sinyal dalam bentuk angka, to workspace menyimpan data dari hasil ke workspace MATLAB, to file menyimpan hasil simulasi ke file. 3 yaitu math library. Berisi blok untuk melakukan operasi matematika seperti penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Gen penguatan sinyal, trigonometry sin konstan, absolute abs. 4 yaitu matrix, digunakan untuk manipulasi vektor dan matriks. Contoh operasi concatenate menggabungkan vektor atau matrik, reshape mengubah dimensi matriks, transpose matrix, indexing mengambil elemen tertentu dari vektor atau matriks. Nama yaitu user defined function. Mungkin kita membuat fungsi custom menggunakan fungsi plus function block. Bisa menggunakan if, else, perulangan, dan logika pemrograman lain. Nah, ini cocok perhitungan khusus atau aturan tidak ada di blok standar. Ini lookup tables. Ini berisi input-output yang mewakili fungsi nonlinear atau data hasil eksperimen. Contoh penggunaan karakteristik motor, kurva efisien pompa, mux, dimux, dan bus. Mux menggabungkan beberapa sinyal menjadi satu, dimux memisahkan kembali sinyal gabungan menjadi beberapa sinyal, bus mengelompokkan banyak sinyal menjadi satu wadah yang rapi. Selanjutnya yaitu selector dan switch. Selector memilih elemen tertentu dari vektor atau matrix. Switch memilih jalur sinyal berdasarkan kondisi tertentu seperti saklar. Selanjutnya yaitu logic operation. Di sini berisi and or not, or seperti dan sama dengan untuk selanjutnya itu subsystem digunakan untuk mengelompokkan blok-blok menjadi modul kecil. Manfaatnya membuat modul lebih rapi, dipahami, digunakan secara ulang, dan cocok pemisah bagian plan, controller, dan sensor. Yang terakhir yaitu using M-Files. Blok ini menggunakan modul terhubung dengan script MATLAB.m, menganalisis parameter secara otomatis, menyimpan hasil simulasi, dengan perhitungan tambahan sebelum atau sesudah simulasi. Terima kasih dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.